Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga nikmat sehat ini bisa menambah kesyukuran kita, menambah semangat kita, dan meningkatkan kinerja kita dalam memenuhi amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara BIMTEK pengisian capaian output hari yang kedua. BIMTEK kelas kecil. Ini adalah bentuk terobosan atau inovasi kami, KPPN Pati, dalam memenuhi setiap permintaan layanan yang Bapak Ibu minta. Jadi sebagaimana tekad kami semuanya, untuk meraih predikat UBK, kami bertekad untuk memaksimalkan segala bentuk layanan yang kami bisa. Segenap daya akan kami kerahkan, segenap upaya akan kami laksanakan. Bapak Ibu semuanya, ketercapaian target-target output adalah salah satu indikator tercapai dan tidaknya tujuan dari anggaran kegiatan digelontorkan. Dan pencatatan capaian output ini akan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas data capaian output. Namun dalam perhitungannya, secara prinsip, caput adalah kebijakan dan kewenangan dari masing-masing kantor atau lembaga atau satker dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya juga berdasarkan metode perhitungan yang ditentukan oleh instansi Bapak Ibu sendiri. Nah, dalam diskusi ini nanti kami mencoba untuk dapat memberikan panduan agar kualitas data yang kita semuanya dapatkan bisa seragam dan sesuai dengan kebutuhan analisis kebijakan. Di sini nanti kita akan berdiskusi dan praktek dengan santai tentang cara-cara terbaik agar praktek pencatatan output ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan semoga lebih mudah. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan sebaik-baiknya. KPPN Pati akan mencoba memfasilitasi semaksimal yang kami bisa. Semoga BIMTEK ini nanti bisa meningkatkan capaian kinerja kantor kita sebagaimana terukur dalam nilai IPA di kantor kita. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari kedua untuk bimbingan teknis pengisian caput di tahun 2021. Bimbingan teknis pengisian caput ini kita selenggarakan untuk mencoba memberikan panduan dalam pengisian capaian output. Hanya saja kita kembalikan sekali lagi, pengisian capaian output menjadi kewenangan satker. Dalam hal ini adalah PPK. Jadi kami menjelaskan di sini adalah mencoba memberikan panduan simulasi ataupun alternatif perhitungan dari pengisian capaian output yang ada di satker Bapak Ibu melalui diskusi bersama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu langsung saja nanti kita akan masuk ke sesi aplikasi agar lebih mudah dalam simulasi pengisian capaian output. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk ke teknis aplikasi. Yang pertama kita login SAS dengan user PPK. Kemudian menu pagu dan kontrak, submenu capaian output. Kita pilih posisi bulannya yaitu Agustus, kemudian pilih satker. Seperti ini tampilannya. Pada pengisian capaian output ini ada dua yang harus diisikan, yaitu realisasi volume RO dan progres capaian RO. Untuk optimalisasi penilaian IKPA sesuai dengan formulasi yang telah diatur di Perdirjen nomor 4 tahun 2021, setiap triwulan target dari PCRO sudah ditentukan. Untuk triwulan pertama adalah 15%, triwulan kedua adalah 40%, triwulan ketiga adalah 60%, dan triwulan terakhir yaitu 100%. Dan jika Bapak Ibu ingin mengoptimalkan nilai IKPA satker Bapak Ibu, silahkan pedomani dari target PCRO yang telah ditentukan tadi. Karena ini kita sudah masuk di bulan Agustus, berarti kita sudah masuk di triwulan ketiga, yang artinya minimal PCRO yang diisikan adalah 60%. Dan sebelumnya lagi Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami, Kementerian Keuangan,
hanya mencoba untuk memberikan panduan dalam alternatif perhitungan ataupun formulasi dari pengisian capaian output ini. Dan untuk sekali lagi kita sampaikan bahwa pengisian capaian output termasuk formulasinya termasuk dari wewenang PPK. Jadi apabila Bapak Ibu mendapatkan alternatif perhitungan formulasi dari apa yang kita sampaikan, tapi kembali lagi harus dibarengi dengan wewenang dari PPK. Apabila PPK setuju dengan alternatif yang kita sampaikan, silakan untuk dipergunakan. Baik, tadi untuk RO pertama yaitu SDA 512, teknologi sumber daya lahan pertanian, dengan target 3, satuannya teknologi, sampai dengan bulan Juli atau kumulatif RVRO-nya masih 0 dengan progres sebesar 58,20. Sesuai dengan informasi dari Satker bahwa unit in charge dari pelaksana teknis RO ini untuk rincian atau realisasi volumenya sebanyak 3 teknologi ini belum ada yang terrealisasi secara penuh. Namun tetap ada perhitungan progres capaian RO. Sehingga untuk RVRO sampai dengan bulan Agustus masih kita isikan 0. Kemudian progresnya karena tetap ada kemajuan di bulan Agustus ini, maka kita isikan penambahan di bulan ini adalah sebanyak 2%. Ini tidak termasuk gap anomali karena ini adalah output non strategis, yaitu 20% minimal gapnya, jadi tidak termasuk anomali, sehingga keterangan di sini tetap kita isi. Kita isikan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2021. Proses. Kemudian RO kedua yaitu diseminasi hasil litbang sumber daya lahan dengan target 1, satuannya adalah teknologi. Apabila memang belum dicapai secara fisik ya, ada capaian realisasi volume RO, untuk RO ini maka kita belum bisa mengisikan karena untuk volume atau target volume RO yang hanya bernilai 1, yang hanya sebesar 1, itu silahkan diisi di salah satu periode, bisa di awal tahun, bisa di triwulan 3 ataupun 4, tergantung dari kapan RO tersebut sudah terrealisasi secara fisik 100% gitu. Karena ini merupakan RO diseminasi hasil litbang dengan volume 1, satuannya teknologi, dan memang secara fisik juga belum direalisasikan, sehingga masih kita isikan 0. Jika nanti sudah ada realisasi fisik secara utuh, maka nanti RVRO bisa diisi 1. Tidak harus menunggu di akhir tahun kalau memang sebelum akhir tahun sudah ada output real selesai 100%. Kemudian progres capaian RO-nya kita isikan setelah berkoordinasi dengan unit in charge atau seksi teknis. Progres capaian RO-nya adalah senilai 80%, sebesar 80%, karena ini kumulatif sudah 74, jadi kita tambahkan 6% untuk di bulan ini. Kita isikan lagi keterangannya. Simpan. Kemudian untuk yang RO selanjutnya yaitu diseminasi hasil litbang lagi dengan karena kita melihat pencairan anggarannya atau penyerapan anggarannya sudah 82, jadi kita mengisikan PCRO-nya kita sesuaikan, jangan sampai anggaran melebihi dari progres capaian RO, karena memang setelah
dihitung ulang dan dikomunikasikan dengan unit in charge seksi teknis, capaiannya, outputnya tidak hanya penambahan 6% saja, tetapi kita tambahkan sebanyak 10, karena memang PCRO-nya lebih tinggi daripada capaian anggarannya. Kemudian selanjutnya tadi kita lanjutkan yang ketiga, yaitu diseminasi hasil litbang sumber daya lahan pertanian dengan volume 1. Ini satuannya kemungkinan adalah teknologi, mungkin ini karena struktur dari RKA-nya, jadi satuannya tidak muncul di sini. Ini karena memang belum ada realisasi fisik, kita RVRO-nya masih tetap isikan 0. Kemudian untuk realisasi PCRO-nya kita tambahkan menjadi 4, karena memang setelah dikomunikasikan dengan unit in charge seksi teknis, progres capaian RO untuk RO ini adalah secara kumulatif 65% sampai dengan bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus ini kita isikan 4%. Dan tidak terjadi anomali data, sehingga kita isikan keterangan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2021. Proses. Kemudian RO lain yaitu layanan perkantoran ya, layanan perkantoran sumber daya lahan. Ini juga satu layanan, seperti yang kami sampaikan tadi, apabila ada TVRO yang sebesar 1 dengan satuan layanan, itu silahkan diisikan saja di salah satu periode apabila memang sudah pernah ada realisasi dari kegiatan tersebut. Karena ini adalah KRO dari layanan perkantoran, pastinya setiap bulan ada realisasi baik anggaran maupun fisik dari output tersebut, sehingga di bulan Agustus ini boleh kita isi senilai 1. Atau mungkin kalau memang dari bulan Januari sudah ada realisasi fisik dari RO tersebut, walaupun mempunyai target volume 1 layanan, silahkan mulai dari bulan Januari diisikan 1. Namun di periode selanjutnya silakan diisi 0, sehingga tidak ada multiple pengisian ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita isikan PCRO-nya, karena tadi juga disampaikan oleh seksi teknis bahwa ini mempunyai progres 67, maka kita tambahkan 10%. Kemudian keterangan kita isikan, kita klik proses. Kemudian selanjutnya adalah masih ada dengan satu layanan. Ini sudah tercapai 100% ya. Jadi di sini kita tinggal mengisi 0 saja. Kita isi keterangan bahwa output sudah terrealisasi 100%. Kemudian proses. Dan ini lagi ada satu layanan juga dengan penyerapan 73 untuk RO layanan pengelolaan keuangan sumber daya lahan pertanian. Ini kita anggap memang belum ada realisasi, tapi kalau memang sudah ada realisasi silahkan di bulan Agustus ini kita isikan 1, tapi nanti sampai dengan akhir tahun kita isikan 0 ya selanjutnya. Kita tambahkan 5. Kemudian isi keterangan. Di sini layanan umum rumah tangga juga satu layanan. Ini pasti ada realisasi tiap bulannya, jadi ini langsung kita isikan saja. Ini realisasinya 50 ya.
Karena secara fisik kita bisa menghitung secara proporsional kalau layanan umum, boleh kita menggunakan alternatif perhitungan yaitu 8/12 sehingga capaiannya adalah sekitar 66 secara kumulatif. Karena ini sudah tercapai 46 sampai dengan bulan Juli, jadi kita cukup tambahkan 20%. Kita isikan keterangannya. Kemudian peralatan fasilitas perkantoran. Ini pemeliharaan atau pengadaan peralatan ya. Pengadaan fasilitas ini sudah tercapai semua, tapi di sini baru terisi 1 unit ya. Tapi di sini sudah 100%, sehingga kita tambahkan di sini 67 ya kurangnya. Di sini 0. Kita isikan aset sudah dimanfaatkan. Karena sudah terrealisasi penuh. Kemudian untuk gedung bangunan, ini adalah belanja modal. Untuk belanja modal, Bapak Ibu silakan apabila ini 1 unit, berarti harus menunggu 100% baru bisa diisikan 1 unit. Namun apabila belum 100%, perhitungannya silahkan hitung secara pertahapan. Misalkan persiapan kita hitung sudah mencapai progres 30%. Kemudian pekerjaan fisik bisa kita hitung sudah 60% secara kumulatif. Hingga nanti penyerahan final baru kita hitung menjadi 100%. Jika ini bersifat termin, silakan pedomani persentase dari nilai setiap termin atas nilai seluruh kontrak. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal isikan 0. Kemudian ini 0. Keterangannya aset sudah dimanfaatkan. Proses. Jadi tadi sekali lagi apabila ada belanja modal dengan akun gedung dan bangunan, silakan bisa pedomani persentase dari setiap terminnya dibandingkan dengan nilai kontrak secara keseluruhan. Misalkan termin pertama sudah dibayarkan SP2D-nya, kemudian untuk progres pekerjaan 30%. Nah, berarti sampai dengan bulan diterbitkannya SP2D itu pengisian capaian outputnya untuk PCRO-nya adalah 30%. Begitu juga untuk termin 2 dan seterusnya. Jika memang itu termin. Jika memang itu sekaligus, silahkan isi secara tahapan. Itu persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian untuk penyerahan barang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan manajemen SDM. Untuk targetnya adalah 69. Ini sudah dilaksanakan ke semua pegawai. Jadi apabila ada RO dengan satuan pegawai atau orang, targetnya ada misalkan 69 atau 53. Jika memang setiap bulannya RO tersebut diberikan kepada pegawai ataupun orang ataupun satker misalkan ya, itu dianggap bahwa semuanya sudah diberikan layanan tersebut. Sehingga di sini boleh kita isikan 69. Tapi nanti di bulan selanjutnya Bapak Ibu cukup isikan 0 saja ya. Kemudian di sini kita tambahkan 5% untuk progresnya. Sudah, kemudian monitoring dan evaluasi. Ini juga karena ini monef, berarti bisa dilaksanakan di akhir tahun nanti atau mulai di triwulan keempat. Jadi silakan saja kalau ini memang belum diisikan. Untuk PCRO-nya kita tambahkan sebanyak 5
karena sesuai dengan informasi dari seksi teknis bersangkutan, progresnya adalah sebesar itu. Oke, sudah lengkap terisi semua 10 RO, maka kita klik simpan. Kemudian kita cetak ya, kita lihat cetakannya nanti. Nah, seperti ini. Di sini terlihat persentasenya sudah 60, 84, 65, 67, 100, 76, 66, 100. Nah, ini sudah bagus ini untuk pencapaian outputnya hingga bulan Agustus, karena sudah ada yang mencapai 100% dan semuanya di atas 60% gitu ya. Kemudian kita kirim ADK rincian output ke PPK konsolidator. Keluar dan kita masuk ke submenu konsolidasi capaian output. Bulannya Agustus, pilih Satker dan akan muncul seperti ini, dan kita terima ADK rincian. Ini, oke. Kemudian klik simpan, oke. Kemudian karena cetak tadi sama, tinggal kita kirim data ke OMSPAN. Oke. Terbentuk file dengan extension txt ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah file yang atau ADK yang siap untuk diupload di OMSPAN. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pengisian, dan ada beberapa tambahan apabila Bapak Ibu ada gap yang bersifat anomali, karena kalau untuk OS ataupun RO strategis itu maksimalnya adalah 5%, kemudian untuk non strategis adalah 20%. Apabila melebihi angka-angka tersebut, maka gapnya disebut gap anomali. Misalkan seperti ini, misalkan kita isi 22, maka akan muncul warning seperti ini, gap progres kinerjanya terlalu tinggi. Apakah yakin dengan isiannya? Yakin. Kemudian kita pilih referensi anomalinya. Apabila ada efisiensi, misalkan Bapak Ibu ada suatu RO yang memang dilaksanakan secara daring, tapi RO-nya sudah terrealisasi 100%, silakan saja. Rupiahnya walaupun masih belum optimal, untuk RO-nya silakan saja diisi, dan gapnya nanti walaupun terjadi anomali bisa dipilih referensi 01 ini, yaitu adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Apabila memang kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum dipertanggungjawabkan di pengelola keuangannya, silakan saja disesuaikan. Apabila nomor 3 ini, jika akan nanti ada rencana untuk pemotongan anggaran gitu, jadi dikomunikasikan dulu. Dan nomor 4 adalah ada penyesuaian target output. Nah, kalau ini ada revisi tapi menjadi kewenangan DJA, apakah kira-kira masih relevan apabila kita isi dengan nomor 4 ini? Masing-masing tergantung dari keadaan Satker ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau 99 lainnya berarti yang tidak diakomodasi oleh 4 referensi ini. Namun hanya saja apabila Bapak Ibu memilih 99 ini, maka jika diupload di OMSPAN, nanti operator KPPN harus mengkonfirmasi secara manual gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memilih yang 99 ini, memilih 01 atau 02, maka capaian output Bapak Ibu per RO-nya itu akan otomatis menjadi terkonfirmasi by system. Begitu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau 99 ini bisa langsung kita bisa mengcustomize ya, apa yang menjadi penjelasan yang lebih memadai dari terjadinya anomali gap tersebut. Tapi nanti operator KPPN akan mengonfirmasi secara manual. Tapi kalau 01 sampai dengan 04 ini akan secara otomatis akan terkonfirmasi oleh sistem begitu. Misalkan ini kita pilih yang kegiatan sudah dilaksanakan. Sudah, kemudian kita simpan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, antara pengisian apabila ada belanja modal, pengisian apabila RO-nya dengan target 1, apabila ada anomali, kemudian untuk optimalisasi nilai IPA silakan pedomani
persentase di setiap triwulannya jika mau mengoptimalkan nilai IPA Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami KPPN sebagai representasi dari Kementerian Keuangan mencoba untuk memberikan panduan ataupun alternatif dari simulasi perhitungan atau formulasi dari pengisian capaian output ini. Dan kembali kita sampaikan bahwa kewenangan mutlak dari pengisian capaian output ini ada di PPK. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada alternatif perhitungan seperti ini, tetap silahkan komunikasikan dengan PPK jika memang diperlukan. Demikian Bapak Ibu untuk pengisian capaian output di aplikasi SAS di tahun 2021 ini, karena memang memberikan kontribusi terbesar dalam penilaian IPA, yaitu sebanyak 17%. Itu 17% ini silakan optimalkan dan silakan optimalkan. Dan memang untuk capaian output ini merupakan mandat dari RI 1 bahwa memastikan apa yang dibelanjakan dengan APBN outputnya semuanya sudah diterima oleh penerima hasil. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan tentang pengisian capaian output. Apabila ada yang masih ingin didiskusikan, silahkan menghubungi customer service KPPN Pati. Kami sangat membuka lebar ruang diskusi, tanya jawab, dan juga masukan demi peningkatan layanan terutama dan khususnya dalam pengisian capaian output ini. Baik, terima kasih. Area perhatian pengisian capaian output SAS tahun 2021. 1. Sesuai dengan formulasi IKPA, target progres capaian rincian output atau PCRO setiap triwulan minimal mencapai triwulan pertama 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 60%, triwulan keempat 100%. 2. Persentase penyerapan anggaran atau PPA yang masih minim atau nol dapat juga diisikan PCRO apabila kegiatan teknis sudah dilaksanakan. Misal kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga tidak memerlukan anggaran banyak. 3. Apabila sudah terdapat PPA agar dipastikan PCRO sudah diisikan sesuai dengan formulasi yang digunakan oleh Satker, PCRO yang diisikan tidak boleh lebih kecil dari PPA, PCRO yang diisikan tidak boleh nol, dan PCRO yang diisikan seharusnya minimal sama atau lebih besar dari PPA. 4. Apabila terjadi gap yang anomali untuk rincian output strategis maksimal 5%, rincian output non strategis maksimal 20%, silakan isikan keterangan sesuai dengan referensi yang memadai. Selain referensi 99, RO yang anomali akan terkonfirmasi secara otomatis by system. 5. Untuk RO dengan target volume 1 layanan atau 1 tahun, realisasi volume RO dapat diisikan di awal tahun, tengah atau akhir tahun jika di periode tersebut sudah ada realisasi kegiatan. Namun, agar dipastikan untuk periode setelahnya, realisasi volume RO diisikan 0. Misal, pembayaran gaji dan tunjangan dengan target volume RO adalah 1 layanan, realisasi volume RO dapat diisikan pada bulan Januari jika mulai bulan Januari sudah dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut. Selanjutnya, pada bulan-bulan berikutnya, realisasi volume RO diisikan 0. 6. Perhatikan untuk pengisian capaian output ini adalah secara parsial atau non-kumulatif. Hanya capaian bulan bersangkutan, sehingga termitigasi tidak kelebihan pengisian yang dapat berdampak pengisian di bulan selanjutnya. Misalnya, untuk pengisian bulan Agustus 2021, berarti yang diisikan adalah capaian output pada bulan Agustus saja, bukan capaian output dari Januari sampai dengan Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto dari Satuan Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian. Saya sangat suka sekali diadakannya bimbingan teknis capaian output ini karena ini sangat membantu Satker kami dalam proses pengisian, sangat banyak membantu sekali.
karena dengan adanya BIMTEK ini, nanti setelah BIMTEK ini akan saya implementasikan di satelit kami. Dan terima kasih kepada KPPN Pati yang telah memberikan ilmunya kepada kami. KPPN Pati, WBK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sari Kristiani dari Satker Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pati. Ingin mengucapkan testimoni atas kegiatan hari ini. Pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada KPPN Pati karena dengan penyelenggaraan acara BIMTEK Capaian Output ini, saya menjadi lebih tahu tentang tata cara pengisian capaian output yang baik dan benar. Terima kasih untuk KPPN Pati. KPPN Pati pasti WBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyarmi dari Satker MTSN 3 Pati. Dengan adanya BIMTEK ini, saya merasa lebih mudah dan lebih memahami bagaimana tata cara pengisian output, dan mudah-mudahan untuk kedepannya capaian output menjadi lebih bagus lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada KPPN Pati yang telah membimbing kami hingga kami menjadi lebih paham tata cara pengisian output. KPPN Pati WBK bisa.